Perjanjian Oslo adalah kesepakatan damai antara Israel dan Palestina yang menjadi tonggak penting dalam upaya mengakhiri konflik panjang di wilayah Timur Tengah. Perjanjian ini lahir pada awal 1990-an di tengah memuncaknya ketegangan akibat pendudukan Israel atas wilayah Palestina, terutama di tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur yang direbut sejak Perang 6 Hari tahun 1967. Bisa dibilang meningkatnya perlawanan rakyat Palestina yang dikenal sebagai Intifada pertama pada akhir 1980-an mendorong kedua belah pihak untuk mencari jalan damai setelah puluhan tahun terjebak dalam siklus kekerasan dan juga permusuhan. Dalam perjanjian ini, pihak Palestina diwakili oleh Palestine Liberation Organization atau Organisasi Pembebasan Palestina, yaitu organisasi yang sejak dibentuk pada tahun 1964 telah diakui oleh PBB dan juga dunia internasional sebagai satu-satunya perwakilan sah Palestina di mata dunia. Di dalam organisasi inilah bernaung berbagai faksi politik dan yang paling berpengaruh di antara semuanya adalah Partai Fatah yang dipimpin oleh Yasser Arafat. Kemudian, karena posisi dominannya di dalam organisasi, Fatah secara de facto menjadi tokoh utama di balik kebijakan yang dibuat PLO termasuk dalam perjanjian Oslo. Menariknya, selain menjabat sebagai pemimpin Fatah, Arafat juga menjabat sebagai ketua PLO sejak tahun 1969. Jadi, meski ia menandatangani perjanjian atas nama PLO, karena Fatah merupakan faksi terkuat di dalam PLO, dunia tetap memandang Fatah sebagai pihak yang paling berperan dalam perjanjian Oslo, sekaligus dianggap sebagai partai yang terbuka terhadap diplomasi dan penyelesaian konflik dengan cara damai, bukan pertempuran. Di sisi lain, tidak semua kelompok di Palestina menyetujui perjanjian ini. Hamas adalah salah satunya. Gerakan Islam yang muncul pada tahun 1987 saat Intifada pertama ini sangat menolak keras perjanjian Oslo. Bagi Hamas, seluruh tanah Palestina adalah wilayah yang tidak boleh dinegosiasikan dengan siapapun, apalagi sampai diberikan kepada pihak lain. Oleh sebab itu, selain menolak keras perjanjian Oslo, Hamas menuduh PLO telah mengkhianati perjuangan rakyat Palestina. Terlepas dari itu semua, kesepakatan pertama yang dikenal sebagai Oslo Pertama ditandatangani pada tahun 1993 di Washington DC dengan disaksikan langsung oleh Presiden Amerika yaitu Bill Clinton. Sebenarnya, sebelum momen bersejarah di Washington DC ini, perundingan rahasia sudah terlebih dahulu berlangsung di Oslo, Norwegia, dan dokumen awalnya pun ditandatangani secara diam-diam pada 20 Agustus 1993. Barulah pada 13 September dilakukan penandatanganan resmi di hadapan publik dunia. Dalam momen bersejarah ini, Perdana Menteri Israel yaitu Yitzhak Rabin dan pemimpin PLO yaitu Yasser Arafat berjabat tangan untuk pertama kalinya di depan publik. Melalui perjanjian ini, Israel secara resmi mengakui PLO sebagai wakil sah rakyat Palestina, sementara PLO juga mengakui Israel sebagai negara dan siap untuk hidup berdampingan dengan Israel secara damai. Salah satu hasil terpenting dari Oslo Pertama adalah pembentukan pemerintahan otonomi Palestina, yaitu lembaga yang dirancang untuk mengatur sebagian wilayah tepi barat dan jalur Gaza. Selain itu, Oslo Pertama juga menegaskan bahwa Israel akan menarik pasukannya dari jalur Gaza dan kota Jericho di tepi barat. Namun, kendali Israel atas Gaza tidak sepenuhnya hilang karena bagaimanapun Israel itu tetap menguasai perbatasan, laut, udara, serta beberapa titik strategis di dalamnya. Singkat cerita, pada tahun 1995 lahirlah perjanjian lanjutan yang dikenal sebagai Oslo II, yang dimana perjanjian ini memperjelas pembagian wilayah tepi barat menjadi 3 zona administratif dengan tingkat kendali yang berbeda-beda. Sedangkan Gaza ditegaskan berada di bawah kendali pemerintahan otonomi Palestina tanpa pembagian layaknya tepi barat. Area A yang mencakup sekitar 18% dari total wilayah tepi barat berada sepenuhnya di bawah kendali Palestina. Area B sekitar 22% dari total wilayah tepi barat dikelola bersama oleh Palestina dan Israel. Sementara itu area C yang mencakup sekitar 60% dari wilayah tepi barat berada di bawah kontrol penuh Israel. Pembagian wilayah ini awalnya bersifat sementara dan hanya berlaku selama 5 tahun sampai perdamaian resmi tercapai
damai yang kemudian tepi barat akan diserahkan sepenuhnya pada Palestina. Namun faktanya, hingga detik ini tepi barat masih diduduki oleh Israel dan jalur Gaza juga masih dikendalikan oleh Israel. Akibatnya, perdamaian resmi semakin sulit untuk dicapai.